Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pimpin bersyukur Tuhan kami, biar semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tak ku tahukan hari esok, hatiku
Sekalipun kami belum tahu apa yang akan terjadi besok hari dalam hidup kami, tapi kami mau berjalan di dalam jalan-Mu, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, dan kami percaya Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang memimpin kami. Sebentar Tuhan, kami akan diberkati dengan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan siaran ini, berkati kami yang hadir pagi hari ini, dan merapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang ada di tempat ini. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang mendengarkan rekaman daripada doa pagi pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua sehat selalu dalam perlindungan Tuhan dan memiliki damai sejahtera. Renungan pagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sini Paulus dengan sangat bijaksana menekankan kepada jemaat yang di Filipi bagaimana ketika mereka menghadapi semua masalah di dalam kehidupan mereka, semua pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kita mengerti bahwa suratan Filipi ini ditulis oleh Paulus sendiri, yang dimana notabene Paulus sedang mengalami ujian berat di dalam kehidupannya. Dia menulis suratan ini dan berada dari penjara. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam suratan ini ternyata jemaat Filipi ini mereka bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Mereka kuat imannya di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kekhawatiran, bukan berarti mereka tidak memiliki pergumulannya sendiri. Makanya Paulus sampai menasihatkan. Kalau kita memperhatikan ada sebenarnya beberapa nasihat dari teks ini. Tapi salah satunya yang dikatakan oleh Paulus adalah mereka tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang mereka gumulkan pada saat itu. Kita memahami bahwa kota Filipi ini merupakan kota yang sudah maju karena merupakan salah satu wilayah, yaitu wilayah pangkalan militer Romawi di zamannya. Kita mengerti bahwa setiap kehidupan orang-orang yang ada di sana, setiap pola pikir dan kehidupan mereka sudah maju di dalam pemikiran dan di dalam kedudukan kota. Tapi kita bisa memperhatikan bukan berarti umat Tuhan tidak memiliki pergumulan, permasalahan. Setiap manusia juga sama halnya manusia biasa. Ketika mereka berada di dunia ini, mereka juga memiliki permasalahan, sama seperti umat Tuhan yang ada di Filipi ini. Apa aja permasalahannya? Yang pertama, umat Filipi memikirkan pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh Paulus, yaitu ketika Paulus di penjara. Dan juga mereka khawatir tentang bagaimana diri mereka sendiri. Terlebih bagaimana saat itu umat Tuhan sedang bertumbuh, bagaimana juga saat itu penganiayaan terhadap jemaat mula-mula, bagaimana juga saat itu terjadi intimidasi terhadap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan dan
percaya diri kepada Tuhan. Nah, tapi Paulus di sini dengan tegas menasihatkan, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus menasihatkan segala tantangan yang dihadapi oleh mereka saat itu, apa yang dikatakan oleh Paulus, mereka tidak perlu khawatir, namun biarlah segala kekhawatiran mereka itu mereka panjatkan doa kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan mereka, Tuhanlah sumber penghiburan. Ketika mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dari segala persoalan pergumulan mereka, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Kenapa? Paulus bisa menyaksikan semuanya ini karena dia sudah menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sudah memperhatikan bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ketika Paulus memberitakan firman, ketika dia melakukan misi yang dia dapat daripada Tuhan, Paulus tidak mulus saja kehidupannya. Paulus tidak lancar-lancar saja dalam setiap pelayanannya. Dia pun menghadapi masalah yang cukup berat. Bahkan kalau kita membaca setiap tulisan Paulus, bahkan nyawa menjadi tantangan ketika Paulus memberitakan firman Tuhan. Tapi dia mengatakan di sana bahwa semuanya itu ia tidak perlu khawatir, semuanya itu ia tidak takut. Kenapa? Tuhanlah perlindungannya, Tuhanlah yang menjadi kota benteng dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam Amsal mengatakan bahwa segala kekhawatiran itu akan membuat orang membungkukkan seseorang. Tapi ketika perkataan yang baik itu akan menggembirakan seseorang. Nah, di sini kita belajar bahwa jangan kita mau ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita menghadapi masa-masa sukar sekalipun, jangan kekhawatiran yang memimpin kita. Tapi marilah kita berdoa kepada Tuhan, sepenuhnya menyerahkan diri kita dengan doa dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan suatu sukacita, kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita bisa memperhatikan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, yang hidupnya benar dan yang imannya teguh kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi ujian berat, baik di dalam krisis kerohanian yang terjadi pada bangsanya, baik terhadap umat Tuhan, baik juga yang melanda negeri mereka. Kita bisa memperhatikan juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka akan dibunuh, ketika mereka memasukkan ke dapur perapian, ketika mereka menghadapi ujian berat sekalipun nyawanya yang menjadi tantangan mereka. Kita bisa memperhatikan di sana, mereka tetap berkomitmen, mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan, dan mereka tidak mengingkari imannya. Mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber perlindungan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang akan menjaga dan menyertai mereka. Sama seperti Daud juga, ketika dia diserang oleh Saul, bahkan ketika anaknya sendiri yang memberontak kepadanya, kita bisa memperhatikan ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia menyadari bahwa Tuhanlah kota benteng dan perlindungan di dalam kehidupannya. Begitulah demikian jemaat di Filipi ini, bahwa Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di sini bahwa mereka tetap teguh berpegang kepada apa yang Tuhan firmankan, dan mereka selalu diajarkan oleh Paulus supaya mereka hidup di dalam doa dan juga dengan bagaimana mereka bersyukur. Karena apa dia itu dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Kenapa? Dia akan memelihara hati kita, Dia akan memelihara pikiran kita dan dalam Kristus Yesus. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu dan kita semua memasuki masa-masa yang tidak pernah kita pikirkan, memasuki masa-masa yang tidak pernah kita inginkan. Tapi jika ini terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa ingatlah itu semua seizin Tuhan. Tapi kita pun perlu menyadari bahwa jika Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada bangsa negara ini, kepada seluruh dunia ini, dan kepada umat Tuhan sekalipun, bahwa kita mengerti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan ada juga perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Tapi marilah di pagi hari ini kita menjadi umat Tuhan yang tidak perlu khawatir terhadap apapun yang terjadi, melainkan mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan di dalam setiap aspek apapun yang terjadi pada saat ini.
baik di dalam kerohanian kita, baik di dalam perekonomian kita, baik di dalam usaha kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul berat, tapi kita menyadari dan kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak perlu khawatir. Tapi mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memanjatkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sama seperti yang dialami oleh jemaat Filipi, mereka sepenuhnya tetap bisa menjadi berkat. Contohnya apa? Ternyata jemaat ini menjadi salah satunya jemaat yang membantu umat Tuhan yang ada di Yerusalem ketika saat itu umat Tuhan sedang mengalami pergumulan juga, yaitu mereka menghadapi kekurangan biaya. Jemaat di Filipi ini salah satu jemaat yang membantu umat Tuhan di Filipi. Artinya ketika mereka pun menghadapi masalah, mereka tetap bisa menjadi berkat dalam kehidupan yang terjadi. Nah, jadi pada pagi hari ini pun mari kita umat Tuhan, saat masa krisis seperti ini, saat keadaan yang tidak baik sekalipun, mari kita menjadi sumber-sumber berkat bagi orang yang membutuhkan, dan mari kita selalu berpikir positif tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tawar hati. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan pujian bukan dengan kekuatan. Kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
adalah pengharapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, kami memohonkan ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan bagi bangsa dan negara ini juga Tuhan, setiap pagi dari tempat ini kami mohon ampun untuk setiap bangsa dan negara ini, setiap kesalahan yang sudah dibuat. Pagi ini Tuhan kami percaya, Kau Allah yang mendengar setiap seruan yang doa yang kami naikkan. Tuhan Yesus, Kau penolong yang kami harapkan. Pagi ini kami berdoa untuk keadaan negeri kami dan juga di dunia Tuhan. Tuhan tolong bebaskan dari kasus corona ini Tuhan, yang akan menghancurkan Tuhan. Tapi kami punya Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak pernah tawar hati karena semua yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk memurnikan setiap kami, untuk membawa kami mengenal Engkau Tuhan. Pagi ini kami berdoa, kami mohon Tuhan terus bekerja untuk memulihkan keadaan negeri kami, keadaan dunia ini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepadamu. Dan Kau Allah yang terus tolong kami, Kau Allah yang terus bekerja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, ketika kami mengisi hati kami, mengisi hidup kami dengan doa ucapan syukur. Kami percaya ucapan syukur ini mengandung janji. Ucapan syukur ini mengandung kuasa Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat kuasa ini bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini sakit ya Bapak, Tuhan tetap berikan kekuatan, keteguhan iman, tetap bersandar, tetap berharap pada Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang menghadapi masalah, inilah pekerjaan Tuhan. Karena keadaan-keadaan yang terakhir ini Tuhan Yesus dihadapi oleh setiap orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami hanya datang kepada Engkau, sumber penghidupan kami, sumber pengharapan kami, penolong kami. Tuhan, Kau yang terus bekerja. Haleluya, haleluya. Bagian kami boleh kerjakan dengan setia Tuhan. Maka kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia tidak pernah kami lihat, tapi kami boleh merasakan Kau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami boleh sambut hari pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan kami adalah pada Engkau. Sebabnya Bapa, Engkau berkarya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun